Halo, selamat malam. Bersyukur pada malam hari ini kita semua kembali berkumpul dalam pertemuan mingguan kita, meditasi komunitas Keuskupan Agung Samarinda. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati untuk berdoa bersama. Ini nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas kemurahan hati-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, dan pemeliharaan-Mu pada kami. Sehingga pada malam hari ini kami semua Engkau satukan dalam pertemuan mingguan kami. Terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi atas kesehatan jasmani dan rohani yang Kau berikan pada kami masing-masing. Ya Bapa, kami juga mohon ingin mendoakan bagi saudara-saudari kami yang kiranya pada malam hari ini berhalangan hadir. Kiranya Bapa menyertai mereka, menjaga mereka, dan menuntun mereka. Dan bagi mereka yang berhalangan hadir oleh karena sakit, kiranya Bapa berbelas kasih menyembuhkan dan memulihkan mereka. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan bagi perdamaian dunia ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan roh pencerahan pada kami semuanya, terlebih pada pemimpin-pemimpin dunia. Kiranya Engkau memberikan mereka pemahaman akan kasih dan cinta-Mu. Kuatkanlah kami semuanya, agar kami dapat hidup bersatu dengan rukun dan damai. Kami juga ingin mendoakan bagi para korban peperangan. Kiranya Engkau berbelas kasih senantiasa selalu menjaga dan melindungi mereka selalu. Bapak, pada malam hari ini kami juga ingin mohon doa, mohon berkat-Mu untuk seluruh perangkat elektronik kami, agar kiranya pada malam hari ini seluruh proses pengajaran yang akan kami terima dapat berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini sepanjang dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pada malam hari ini kita ambil dari Injil Yesus Kristus karangan Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan pekerjaannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak memuliakan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri.
dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan pada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Kristus. Baik, Bapak Ibu, Suster, marilah kita menyiapkan diri untuk bermeditasi. Duduklah dengan posisi diam dan punggung tegak. Bersikaplah tenang, tetapi penuh perhatian. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dan ucapkan di dalam hati sebuah kata doa. Pater John Mann mengusulkan kata doa Maranatha. Ucapkanlah kata itu dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Ucapkan dengan jelas dan tanpa berhenti selama waktu meditasi. Ucapkan tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengharapkan sesuatu akan terjadi. Tinggalkan semua pemikiran dan imajinasi, bahkan yang bersifat rohani sekalipun. Bersikaplah sederhana dan lakukanlah dengan setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi,
Bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Terima kasih banyak Ibu Sabina dan Suster Angina. Baik, kita lanjutkan acara kita dengan pembacaan weekly teaching. Doa tanpa ego, doa murni. Ego kita bukanlah diri sejati kita. Dalam doa murni, ego tersebut ditransendensikan. Dalam usaha doa murni itu, identifikasi palsu diri kita pada ego perlahan-lahan dihilangkan, dan diri sejati mulai muncul. Merton mengatakan bahwa diri sejati itu seperti seekor rusa malu yang tidak suka keluar dari hutan. Rusa itu tidak suka dipandangi. Dari ajaran Cassianus, Bapa Padang Gurun, dan seluruh tradisi monastik, tampak jelas bahwa kemurnian doa itu adalah tidak adanya ego. Doa murni berarti, tanpa ego, tanpa kesadaran diri, analisa diri. Doa, dalam mana kita menganalisa apa yang sedang terjadi, mengamati apa yang kita dapatkan dari doa itu, bukanlah doa yang murni. Itulah sebabnya aturan pertama dari meditasi adalah bermeditasi tanpa tuntutan atau harapan, dan juga tidak menghakimi meditasi Anda dalam hal apapun juga, menemukan buah doa tidak dalam apa yang terjadi selama meditasi, tetapi di dalam hidup kita secara keseluruhan, dalam perubahan kepribadian kita. Doa tanpa ego inilah yang dimaksud oleh Santo Antonius ketika dia mengatakan, dikutip oleh Cassianus, rahib yang mengetahui bahwa dirinya sedang berdoa, berarti tidak berdoa. Rahib yang tidak tahu bahwa dirinya sedang berdoa, dia sebenarnya berdoa. Kita melihat pemahaman doa yang sama dalam tradisi Syria. Para bapa Syria berucap sangat sederhana, jika kita hendak berdoa, kita harus kehilangan doaku. Kita harus masuk melampaui doaku, dan meninggalkan doaku, masuk ke dalam doa Kristus. Artinya adalah doa Kristus sendiri. Semua bentuk-bentuk doa, semua metode doa, tidak peduli doa ofisi, ataupun bentuk devosi apapun juga, bahkan kitab suci sekalipun, segala bentuk, ritual atau metode doa hanyalah persiapan atau pengingat, atau insentif, atau pendorong untuk masuk lebih jauh dalam kemurnian doa tanpa kesadaran diri, dalam doa Kristus. Sama halnya dengan mantra, formula Cassianus. Mungkin akan tiba waktunya, kita berhenti mengucapkan mantra, ketika kita dibawa masuk ke dalam keheningan murni, ke kesederhanaan murni. Tetapi penting bagi kita untuk berhati-hati terhadap pemahaman kita mengenai hal ini. Ingat, pax pernicioso, dan sopor letalis, tidur yang membahayakan dan kedamaian yang menipu. Tujuan dari mantra tidak hanya membimbing kita pada kediaman, tetapi juga membawa kita melampaui ego, melampaui semua rasa, aku. Sebagai kesimpulan bisa kita katakan, ucapkan mantramu sampai engkau tidak dapat lagi mengucapkannya. Kita tidak memilih kapan kita berhenti mengucapkannya. Dan begitu kita sadar bahwa kita berhenti mengucapkannya,
maka mulailah mengucapkannya lagi. Masalah timbul saat kita sedang bermeditasi dan kita dibawa ke dalam keadaan hening. Mungkin tidak ada gangguan atau sedikit gangguan dan kita merasa sangat damai, dan kemudian kita berkata pada diri kita sendiri, aku hening, aku tidak perlu mengucapkan mantra lagi. Masalahnya tentu saja adalah jika kita mengatakan bahwa kita hening, berarti kita sedang memecah keheningan itu. Pemikiran bahwa aku hening menandakan bahwa kita belum sepenuhnya menjadi sederhana, belum sederhana total, kita masih berefleksi diri. Ada kesederhanaan radikal dalam ajaran Cassianus, itulah sebabnya dia mengharuskan untuk mengucapkan mantra dalam masa-masa kering dan masa-masa penuh rahmat. Dalam doa murni, ada ketidakhadiran, aku sebagai ego yang terpisah, dan bahkan ada ketidakhadiran Allah sebagai objek persepsi, semua ide-ide dan gambaran-gambaran Allah. Inilah penjelasan dari doa apophatik, dan keseluruhan tradisi doa murni ini ada dalam tradisi apophatik. Dalam gereja ortodoksi Yunani, hubungan antara doa apophatik, doa yang membawa kita melampaui semua pikiran dan kata dan kalimat tentang Allah, dan doa katafatik, doa yang menggunakan kata, pikiran dan gambaran-gambaran. Para pemikir ortodoks yakin bahwa kedua bentuk doa ini adalah sah, dua dimensi, tetapi mereka memberi prioritas pada apophatik, doa yang membawa kita melampaui semua pernyataan dan gambaran-gambaran tentang Allah. Ketika kita memikirkan tentang doa, tentu saja keseluruhan hidup kita perlu memandang kemiskinan sebagai tujuan usaha, tujuan yang kita usahakan. Jika kita mau bertanya, apa tujuan hidup kita mungkin akan berkata, pembebasan, atau penyelamatan, atau pencerahan. Dan kita akan mengatakan bahwa penyangkalan adalah alat bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tampaknya memang selalu ada yang salah di dalamnya. Tetapi jika kita balik, tampaknya memang sangat benar. Tujuannya adalah penyangkalan, dan pembebasan atau pencerahan adalah alatnya. Dengan kata lain, kita jangan pernah berusaha untuk memiliki tujuan, jangan pernah mencoba untuk mengobjektivitaskan Allah, jangan pernah berusaha untuk melihat diri sejati. Jika penyangkalan adalah tujuannya, jika kemiskinan adalah tujuannya, maka kita telah sampai. Tanpa ragu lagi itulah sebabnya kemiskinan roh adalah pengudusan yang pertama. Dalam kemiskinan itulah kita menemukan sukacita, karena tujuannya terwujud, tidak pernah dicapai. Proses doa adalah proses menyadari, bukan membuat sesuatu terjadi. Lawrence Freeman OSB. Meditation, buku Sang Ego 1. Oke, baik. Terima kasih, Pak Min. Luar biasa ya, pada malam hari ini kita sudah masuk pada bab yang ketiga tentang doa tanpa ego atau doa murni. Banyak hal yang bisa kita garis bawahi, banyak poin juga yang bisa kita pahami. Sekiranya ada ibu bapak yang memiliki sebuah kayak pemahaman akan doa murni ini, semua ini kan kembali ke diri kita masing-masing ya, karena baru judulnya aja doa tanpa ego. Diri kita sendiri yang pasti memahami apa sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Dan sudah diuraikan dalam bacaan ini bahwa kemurnian doa itu adalah tidak adanya ego. Dan doa murni berarti tanpa ego, tanpa kesadaran diri atau analisa diri. Apakah ada yang ingin sharing tentang doa ini yang dimaksud dalam hal doa tanpa ego itu sendiri, dan apa kira-kira dampak positif atau mungkin pencerahan yang Bapak Ibu alami, mungkin bisa dikaitkan dalam bacaan ini
diambil dari kutipan-kutipan yang menurut Bapak Ibu memiliki pengalaman. Semua ini kan pengalaman pribadi ya, atas apa yang kita jalani, kita lakukan, tentunya terkait tentang meditasi kita ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya ingin menyapa juga ada Ibu Siska, Ibu Jo, ada Pak Teddy juga pada malam hari ini bersama kita. Jadi kita bisa mendapat pemahaman baru ya, tuntunan bimbingan juga. Mari silakan. Suster mungkin. Mari silakan, ini bagus sekali ya, karena berkaitan dengan meditasi kita. Berkaitan dengan mantra itu sendiri. Nah, doa tanpa ego itu ya. Intinya makanya mengapa ketika kita bermeditasi, mantra itu merupakan pegangan kunci utama kita untuk bisa melakukan penyangkalan seperti yang dikatakan tadi, untuk tidak memiliki tujuan, untuk tidak berusaha untuk menjadikan Allah itu sebagai objek, dan ya mencapai pada kemiskinan roh itu sendiri ya. Kita semua pasti sudah memiliki pengalaman-pengalaman akan meditasi itu sendiri. Karena doa ini adalah pemahaman untuk sebagai penghantar kita masuk pada kekudusan itu sendiri ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika bab pertama kemarin kita sudah berbicara tentang sang ego ya, kita harus melepaskan atau bisa menempatkan ego pada tempatnya, namun ada dua hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu kerinduan dan kasih kita terhadap Allah. Dan dalam hal itu Ibu Siska juga telah membicarakan tentang diri sejati kita pada minggu kedua. Baik, dari bacaan ini apakah ada pengalaman mungkin membawa diri? Mungkin mohon maaf Bu Lisa, biar yang ditawarkan Bu Lisa laku aja. Mungkin suster Bapak Ibu, saya pernah memang mengalami, nggak tahu itu namanya apa. Jadi sadar, saya hening ya, gitu. Jadi saya hening. Tapi nggak tahu itu berapa detik, berapa menit, nggak tahu. Saya kok nggak ada apa-apa, yang adanya nafas saja, nafas yang dengan suara nafas itu maranatha. Tapi memang itu nggak lama. Tapi begitu sadar, saya hening ya, tinggal hanya maranatha. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kesadaran hening itu tahu-tahu nggak tahu, tertidur atau doa murni, tahu-tahu baru sadar, maranatha aku kok hilang. Akhirnya sadar dengan, oh iya, mulai maranatha lagi gitu. Jadi mungkin nggak tahu salah atau benar, doa murni itu juga tidak berdoa ya. Jadi kadang-kadang bahasa saya mungkin hadir di hadapan Allah, tapi nggak sadar bahwa kita hadir. Pokok pokok yang penting kita hadir di hadapan Allah, walaupun tapi kita sadar atau tidak, yang penting kita hadir gitu. Mungkin Bapak Ibu, mungkin mohon maaf Bapak Ibu, suster, meditasi itu bagi kebanyakan orang yang tidak menarik itu karena itu. Tujuannya mungkin kalau ditarik negatifnya ya, tujuannya juga nggak jelas. Jadi doa tidak boleh mengharapkan sesuatu. Ya semua doa kan, kalau biasanya kan mengharapkan sesuatu doa, biar doanya dikabulkan, permintaan dikabulkan. Tapi kalau meditasi kan berdoa, tapi
jangan mengharapkan istilahnya gitu loh. Ya memang sulit sih. Saya sendiri juga bingung kok kenapa saya meditasi gitu loh. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Lisa. Baik. Nanti bisa ditanggapi sama Ibu Siska atau Ibu Jo terkait apa yang dihadapi oleh Bapak Basuki ya. Pak Teddy juga ada. Baik, selanjutnya ada lagi. Ini sebenarnya pengalaman ya. Kalau Bapak Ibu sekalian telah lebih dari 1-2 kali, 1-2 bulan lebih melakukan meditasi, setidaknya ada hal-hal yang bisa kita temukan. Memang dibilang bahwa jangan mengharapkan sesuatu, iya betul sekali. Tetapi ada sebuah apa ya? Pasti ada sesuatu yang kita temukan, kita rasakan, kita alami, dan membawa perubahan. Seperti yang dikatakan dari yang Syria tadi ya, tentang apopatik itu, bahwa doa yang membawa kita melampaui semua pikiran dan kata dan kalimat tentang Allah. Itu luar biasa sekali kalau pemahaman ini ya. Jadi apa kira-kira yang Bapak Ibu sekalian telah, maksudnya gini ya, perubahan, maksudnya apa ya, saya bagaimana ya, terlalu bagus ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi ini? Atau mau langsung ditanggapi Ibu Siska sama Ibu Jo, Pak Teddy, untuk menanggapi apa yang dihadapi oleh dan dialami oleh Pak Basuki. Ya saya sharing aja sih berdasarkan bacaan tema hari ini tentang ego sama renungan-renungan Prapaskah yang kemarin saya share dari Father Lawrence, terutama tentang kisah keluaran dari Mesir. Umat Israel waktu di padang gurun setelah keluar dari Mesir komplain, bersungut-sungut. Ya, umat Israel waktu itu kan sudah dibebaskan kan dari perbudakan Mesir. Gitu. Tapi kita itu ya sampai sekarang kayaknya manusia, termasuk saya loh ya, pengennya tuh yang instan, enak, gampang. Gitu. Kalau doa tanpa tujuan, tuh doa nggak boleh minta-minta, kayaknya kok saya sia-sia, ngapain gitu loh, buang-buang waktu. Kalau saya doa minta, saya tuh merasa ada harapan nanti dikabulkan, saya berusaha, apalagi kalau misalnya itu kita tuh ingin sesuatu ya toh, ingin banget gitu. Dijabanin itu ya, bangun jam 12 malam supaya doanya tuh dikabulkan, ya kan? Jadi doa menjadi sedikit rada gaib begitu. Kalau dilihat umat Israel pada waktu itu, kalau di buku discernment, dari discernment itu masih tahap anak-anak. Kita kalau masih menginginkan, walaupun kita sudah doa meditasi berapa lama pun itu kita nggak bisa lepas kok dari keinginan, dan kita ingin Allah mengabulkan keinginan kita. Itu sudah pasti, itu manusiawi banget, nggak salah, itu manusiawi banget. Tapi kita perlu sadari ternyata kita itu walaupun meditasi sudah lama tetap aja sisi kanak-kanak kita masih ada. Kita pengen kalau kita ngerengek-ngerengek apa itu pengennya orang tua nurutin gitu kan. Nah, meditasi itu menurut saya lebih menyeimbangkan ya. Doa permohonan itu nggak masalah, tetap aja doa kata fatik dengan permohonan itu tetap sah. Tapi prioritas, tadi dikatakan prioritas utamanya adalah doa apofatik, doa hening. Karena apa? Karena disitulah Allah mendewasakan kita. Kita dijadikan dewasa, jangan ngerengek terus gitu loh maksudnya. Jangan merengek minta ini, minta itu. Seolah-olah Allah itu kayak apa ya, kalau nonton film, film kartun apa tuh sing ada genie, Aladin. Seolah-olah itu kalau kita pengen apa, gosoknya makin kenceng, jininya itu nanti mengabulkan semua keinginan kita.
Jadi kalau kita memohon terus sampai sebegitunya kan kita jadi rasanya ya, ini perasaan saya pribadi. Kok saya itu memperlakukan Allah, menganggap Allah itu sebagai jinnya Aladin itu loh. Gitu. Semuanya itu masih berpusat ke saya. Pusatnya saya, keinginan saya, kebutuhan saya, itu yang dinamakan kesadaran diri. Doa dengan kesadaran diri. Aku pengen ini, aku. Sedangkan meditasi itu pengennya, meditasi itu berusaha melepaskan diri dari aku, dari ego. Jadi bukan keinginanku lagi. Kita mau membebaskan diri dari keinginan. Itu. Kebutuhan tetap ada. Tapi keinginan-keinginan yang tidak teratur itu loh, keinginan ego, gitu. Jadi kita lebih berserah pada kehendak Allah. Kita yang Allah mau apa toh, aku tak manut. Tapi selama ini kita Allah aku mau ini, mbok kowe iki manut toh gitu. Lebih pengen Allah itu yang manut pada kita gitu loh. Meditasi kita itu mau membalikkan posisi. Kita itu memposisikan Allah pada tempatnya. Tempat Allah di mana? Kalau ngomong kerajaan Allah. Ya yang jadi raja itu siapa? Allah kan? Ya kalau Allah yang jadi raja, kita itu yang manut Allah gitu loh. Bukan Allah yang manut kita. Tapi kita yang manut Allah. Itu yang mau diubah, dibalik dalam meditasi. Ya komen saya gitu aja. Silahkan yang lain. Oke, terima kasih Bu Sita. Ada lagi Ibu Jo mungkin? Saya belum ada ide, baru ngikut. Oh baik, baik. Kami tunggu Ibu ide-idenya nanti. Ada Pak Teddy juga di sini. Apakah Pak Teddy bisa memberikan pemahaman juga seperti yang Ibu Siska sampaikan? Bisa juga dari pemahaman pengalaman pribadi akan doa tanpa ego ini, atau dari bacaan ini, bagaimana? Ya, terima kasih Bu Lisa. Saya coba tadi untuk berbagi kepada Pak Basuki atas pertanyaannya ya tadi ya. Oke. Mungkin dari bacaan tadi di Injil dikatakan bahwa Petrus para murid merasa bahagia tinggal di pada proses transfigurasi yang terjadi pada bacaan kita pada malam hari ini. Sama juga seperti bermeditasi. Pada saat-saat tertentu pasti kita pernah merasakan rasa damai, betul-betul damai, tenang, dan berasa segar setelahnya itu, setelah bermeditasi. Padahal pada awalnya mungkin kita kacau balau pas saat mulai. Tetapi ternyata rahmat Tuhan bekerja di sana. Nah kemudian setelah itu kita mencoba untuk, besok saya mau lagi nih seperti ini. Mau ngerasain kedamaian seperti ini. Ternyata nggak dapat, bisa seminggu, 2 bulan, 3 bulan, setahun baru dapat lagi. Kemungkinan itu nggak tahu, rahmat Tuhan kan bekerja, kita nggak tahu waktunya ya Bapak Ibu semua ya. Nah kalau kita sudah mulai ada tujuan dalam mencoba kita bermeditasi, kebanyakan pasti gagal. Itu yang saya alami juga pertama-tama kali, apalagi pertama kali bermeditasi, wah ini suatu hal yang baru, pelajaran baru, enak nih segala macam. Seakan-akan kita pasti akan dapat itu suasana yang hening, damai itu. Sama seperti para murid tadi. Kita tidak mau melepaskannya, kita mau mencapainya terus-menerus. Padahal sebenarnya selanjutnya kalau dari bacaan tadi dikatakan juga, inilah putraku, dengarkanlah dia. Sebenarnya inti dari meditasi adalah mendengarkan. Mungkin pada saat kita berdoa yang seperti Pak Suki bilang tadi, biasanya memang doa itu doa vokal ya Bapak Ibu ya. Doa permohonan, doa misa, doa rosario, segala macam itu kan doa tahap disebut doa vokal. Di mana saya berbicara, Tuhan yang diam.
Tetapi pada saat kita masuk ke dalam doa kontemplasi, doa hening, saatnya kita diam. Tuhan yang berbicara. Cuman apa ya Bapak Ibu ya, kita nggak merasakan, seakan-akan Tuhan nggak berbicara. Apa yang saya dapat di selama bermeditasi? Sebenarnya apa yang kita dapat tidak di dalam meditasi tersebut. Mungkin saja tadi seperti di bacaan, di luar dalam kehidupan kita, ada perubahan, ada kekuatan yang kita dapatkan ya Bapak Ibu ya, menghadapi musibah. Oh ternyata saya bisa melewatinya tanpa terlalu takut. Itu suatu buah meditasi yang kita dapatkan juga Pak Basuki tadi. Jadi sebenarnya kita nggak mengharapkan, tapi Tuhan akan memberi rahmat tersebut. Karena kita anaknya. Nah, yang terakhir di bacaan tadi, Injil dikatakan sebenarnya di bacaan di Lukas ini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tetapi di bacaan Matius atau di Markus itu ada. Kemudian setelah mereka menelan tenang, dengarkanlah, mereka turun gunung. Untuk apa Bapak Ibu? Ya untuk melayani. Sama seperti kita setelah meditasi, ya kita lakukan itu, bagikan kepada sesama kita dalam kehidupan pelayanan kita. Dalam yang kadang-kala disebut dalam istilah meditasi itu aksi dan kontemplasi. Doa dan aksi itu menyatu, tidak terpisahkan. Jadi intinya sebenarnya tanpa kita meminta sesuatu, sebenarnya dalam berkontemplasi, dalam bermeditasi kita mendapatkan sesuatu. Awalnya kita melepaskan segala hal yang duniawi, segala keterikatan yang tidak teratur, keegoan diri kita. Tetapi kita mendapatkan rahmat apa? Pemurnian yang diberikan kepada Tuhan, sehingga kita dapat melanjutkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Baik. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita pada saat meditasi itu memang kita tidak memperoleh apa-apa gitu ya Pak. Namun setelahnya itu, pada saat itu memang kita memang diminta untuk melepaskannya, menyangka, tidak memiliki tujuan, keinginan akan Tuhan itu sendiri atau kemiskinan roh itu sendiri. Nah, setelah bermeditasi itu justru di luar dari itu ya Pak, kita merasakan yang kayak Bapak bilang rahmat untuk kita bagikan kepada orang lain, di mana kita merasa ada rasa kayak kebebasan, ada rasa damai, ada rasa kegembiraan, yang semua itu ketika kita kayak tadi contoh Bapak sampaikan bahwa mengalami kesulitan gitu ya, kita bisa melewatinya gitu, kita mendapat kayak kekuatan gitu. Kalau saya melihatnya bahwa kita telah karena dalam pemikiran saya itu ya, kita kan bermeditasi. Setelah meditasi itu, setelah mantra itu, kita membacakan mantra itu kan untuk menghalau semua hal-hal yang berkaitan dengan sebentar ini, yang berkaitan dengan kayak pelanturan itu ya. Nah, saya merasa bahwa pelanturan di dunia nyata kita itu adalah hal-hal yang kelemahan-kelemahan kita itu. Dimana ketika kita jatuh, kita mungkin cengeng, kita mungkin lemah, jadi uring-uringan, jadi beralih ke hal-hal yang negatif, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita merasa gagal dalam pekerjaan harian kita, dalam tugas kita, kemudian kita dalam pelanturan dan sebagai tanda kutip itu kita mengalihkan yang pada dasarnya Roh Kudus itu Tuhan memberi Roh Kudus ke dalam pikiran kita untuk bisa melihat, bisa mendengar, bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah itu, yang tentunya membawa pada kebaikan, di mana ketika kita jatuh kehilangan orang yang kita kasihi, kita tidak jatuh sampai meratap, merana gitu. Tetapi kita kemudian ada kayak kekuatan untuk melewati semua pencobaan. Ada sebuah pengharapan untuk dapat meraih kayak masa depan yang lebih baik lagi. Ada sebuah pemahaman bahwa ketika dalam pelanturan di dunia nyata kita itu,
yang saya mencoba untuk menguraikan ini, bahwa ketika kita jatuh masuk dalam dosa, mendekati ke perbuatan-perbuatan dosa atau kelemahan-kelemahan kita, yaitu ego kita, kemudian ketika kita bisa melihat itu sebagai sebuah kehendak Tuhan, kita pasti akan melepaskan ego kita untuk masuk dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebab mengapa meditasi itu memberikan kita mantra untuk menghalau segala pelanturan-pelanturan itu pada saat kita bermeditasi. Sehingga di dunia nyata itu, ketika kita menghadapi, kita kan meyakini segala sesuatu dalam hidup kita ini baik adanya gitu. Namun ada salah pemahaman ketika kita melihat sesuatu itu buruk gitu, seakan-akan sesuatu itu kita tidak menghendakinya, kita tidak menyukai apa yang terjadi dalam diri kita. Namun kalau kita meyakini sebagai anak Tuhan, anak Allah, di mana kita merasa bahwa kita ingin melakukan kehendak Allah itu, berarti kita harus menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam seluruh permasalahan hidup kita yang kita hadapi. Apakah seperti itu maksudnya Pak Teddy? Ya, terima kasih Bu Lisa. Betul ya Pak, maksud saya apakah saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah keyakinan lagi gitu dengan apa yang Pak Teddy sampaikan, karena apa yang Bapak sampaikan itu sesuatu yang dalam gitu ya, karena hal untuk di luar dari meditasi itu kan kita mengalami pelanturan juga tentunya, tapi pelanturan dalam hal yang nyata gitu. Namun ketika kita bermeditasi, ketika roh Allah itu mulai kita hanya dalam dunia nyata sekarang ini kita bekerja, melakukan aktivitas kita merasa ada tuntunan, kita lebih memilih menjauhkan kecenderungan akan dosa kita itu, namun lebih kepada kecenderungan akan rahmat Allah itu sendiri. Ya, seperti itu ya Pak. Untuk menggapai rahmat yang Bapak harapkan itu tadi ya, yang Bapak sampaikan gitu ya. Oke, baik. Ada Bu Arum. Bagaimana? Saya bantu ya. Oh ya, baik. Saya perlu slide-nya yang tadi halaman 14 ya. Bisa tampilin nggak? Halaman yang keempat. 14. Oh iya. Ya. Pax perniciosa. Oh ini. Ya. Pax perniciosa. Jadi ini memang kita sering terjebak di sini ya. Ucapkan mantramu sampai engkau tidak dapat lagi mengucapkannya. Ini kita nggak boleh stop di sini. Kita harus lanjutin bacanya. Kita tidak memilih kapan kita berhenti mengucapkan. Jadi kapan kita ngelantur, kapan kita stop, itu kita nggak tahu. Lalu datangnya rahmat juga kita nggak tahu. Kita nggak bisa. Saat kita meditasi kita tidak bisa membayangkan oh ini rahmat lagi datang seperti itu, forget it gitu. Intinya seperti ini, kita ini manusia ya yang suka sekali dengan zona aman kita akan aman kalau kita merasa kita rasanya damai, itu rasanya kita aman seperti itu. Kita semuanya dapat, kita semuanya ini kita rasanya aman. Tapi begitu kita harus melepas, kita ngerasa nggak aman. Di sini ada segala usaha seperti pax perniciosa itu damai yang menyesatkan. Jadi kita juga mencari-cari rasa damai itu. Ini ya termasuk tidur itu tuh damai. Jadi memang kita harus berjaga sampai kita tetap mengucapkan kata itu sampai kita tahu kita melantur, balik lagi kita ngucapin lagi. Jadi kata-kata ini jangan terjebak di sini. Ucapkan sampai engkau tidak dapat lagi mengucapkannya. Itu salah. Ini banyak sekali sampai hari ini juga masih banyak yang terjebak.
Jadi dilanjutkan bacanya. Kita tidak memilih kapan kita berhenti mengucapkannya ya. Jadi kita nggak tahu kita tuh sudah ngelantur. Kita nggak tahu. Teruslah kalau kita sudah sadar kita ucapkan lagi. Begitu. Jadi memang kita keinginan kita banyak akan timbul terus. Kenapa? Ada yang ngomong tadi ya. Ya seperti itu. Jadi maksudnya memang kita punya keinginan yang lain. Kita ada terbersit ingin mengucap permohonan, ada terbersit pengen ini. Ya karena kita manusiawi, ya kita sampaikan saja. Kalau memang itu terasa mengganggu, kita tahu bahwa ini bukan saatnya, ya nanti kita sambung lagi dengan doa yang lain, doa permohonan seperti itu. Dan biasanya doa permohonan kita bisa beresin dulu di awal, misalnya kita mau meditasi, karena kita ini manusia ya toh punya kecenderungan untuk memuaskan diri. Jadi kita berdoalah dulu, berdoalah. Mau ada permohonan ya mohonlah seperti itu. Lalu kita bawa semua itu ke dalam satu kata doa kita dengan mengucap kata doa itu. Jadi kita ngerangkum semua keinginan kita, rasa syukur kita, segala rasa kita, segala syukur ya. Doa kita untuk yang sudah pergi, doa kita untuk teman, semuanya. Kalau itu disebut vertikal ya, vertikal, horizontal dan ini, makanya tanda kita itu salib seperti itu. Itu simbol doa kita itu semua mencangkup semesta. Sampai sini ngerti nggak ya? Maksud saya. Iya. Jadi kita memang sudah satu itu. Kalau kita sudah berhasil merangkum doa itu dalam satu kata itu, maka kita nggak akan melantur lagi. Dan kita harus punya keyakinan dalam doa kita itu. Kita harus milih ya, mau kemana? Mau ke kepuasan kita, keinginan kita, atau kita mau hadir dalam doa kita. Mau apa kita sekarang? 20 menit itu. Makasih. Bu Lisa. Iya, Bu Arus, silakan. Saya mau menyampaikan salam dulu. Terima kasih Bu Jojas sudah hadir. Terima kasih. Sempat juga saya terharu kehadiran Ibu di MK Kasri. Ya, saya ini diundang-undang sama Pak. Saya senang. Belum menyapa tadi ya. Ya, menemani. Halo. Ya, menemani juga Bu Siska dan juga Pak Teddy dari Jogja dan Salatiga. Saya mau sharing dengan apa yang pernah saya alami ya. Mungkin itu yang terkait juga dengan meditasi dan doa. Saat itu saya tidak lagi sedang doa, tidak lagi sedang meditasi. Tetapi saya mengalami seluruh tubuh saya gemetar, dingin, senyap. Lalu tidak lama saya seperti ditarik ke dalam sebuah kedalaman sumur yang sangat dalam dan gelap. Seperti mimpi, tapi saya tidak dalam kondisi tidur. Pada saat saya merasa di dalam kedalaman sumur yang sangat gelap dan dalam tadi, saya hanya merasakan dingin saja. Lalu saya berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Sejenak rasa takut, rasa gemetar seluruh tubuh tadi hilang. Lalu kemudian muncul kembali.
yang saya alami dalam gelapnya kedalaman sumur tadi, yaitu satu adalah hawa nafsu yang luar biasa besarnya, hasrat. Lalu kemudian juga keinginan yang tidak jelas, seperti flat film yang sangat cepat sekali terlewati di depan saya. Dan ketika saya mengalami yang kedua kalinya, saya hanya mengatakan, tolonglah. Lalu kemudian saya tidak lama mengalami sesuatu hangat menjalar di punggung. Karena posisi saya saat itu juga baring, tetapi dalam kesadaran penuh, dan saya bisa tertidur pulas sesudah itu. Dalam refleksi doa yang saya alami saat itu membawa saya kepada sebuah pengalaman doa tentang keheningan. Doa. Di mana ketika kita dalam kondisi terdesak, sendiri, terluka, dan kita berada dalam keheningan tanpa permohonan, tanpa doa yang panjang dan tersusun dalam konsep, kita mengungkapkan dalam hati kita, Maranatha, doa singkat yang kita ucapkan, itu kita berada dalam sebuah titik keheningan dan kita bisa mendengarkan suara hati. Memang doa, seperti hal yang dikatakan Santa Teresa Avila, doa bukan lagi tentang berpikir, tapi lebih banyak mencintai. Dan kontemplasi itu sendiri juga cinta. Peran hati yang memahami dan mencintai, bukan lagi soal konsep. Mendengar, bukan lagi berbicara. Dan kebutuhan untuk bisa mendengar adalah diam, hening, dan fokus. Dengan kata mantra, kata doa singkat yang kita ucapkan berulang-ulang, itu melatih diri kita. Untuk apa yang ingin kita persembahkan di hati yang paling murni kita. Apakah itu keinginan kita, ego kita? Apakah memang kehendak Tuhan yang ingin kita jalan? Sebutan anak Allah itu jangan menjadi suatu beban. Seolah-olah kita memang anak Allah dikondisikan harus anak Allah. Tanpa mengalaminya. Mengalami, dicintai. Karena kita berharga di mata Dia. Itu berarti kita harus berani membuka diri. Dan diam untuk diri kita sendiri. Namun terbuka akan rahmat Tuhan. Jadi seperti hal yang saya alami sebelumnya, saya juga nggak ngerti. Tetapi kemurnian hati, yaitu kemiskinan dalam roh, yaitu tadi, kita menjadi semakin dimurnikan dari keinginan, dari hasrat dan hawa nafsu, lalu kemudian juga dari dosa. Ya, itu hanya sedikit merefleksi saja ya, cuman selebihnya mungkin itu yang disampaikan dalam weekly teaching tadi. Itu Bu Lisa, terima kasih. Terima kasih Bu Arum. Semakin memperkaya pemahaman kita dan doa murni. Puji Tuhan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ibu Siska mungkin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jo. Sudah Bu? Ada lagi? Oke, terima kasih. Pak Teddy. Bu Lisa, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teddy. Bapak, Ibu sekalian, saya hanya ingin karena Ibu Arum tadi menyampaikan ada sedikit kutipan tentang dosa, berarti
mengucapkan mantra membawa kita kepada kehilangan diri atau ego kita secara terus-menerus dan pengalaman berkelanjutan akan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya, untuk mengapa mantra itu untuk masuk dalam doa murni itu, mantra itu harus tetap kita gaungkan terus dalam saat kita bermeditasi. Saya boleh saya. Oke, Ibu. Bagaimana Ibu Sabina? Terima kasih Bu Lisa. Iya Bu. Terima kasih Pak Teddy, Bu Siska, Bu Jo bergabung bersama kami. Inilah saya terutama baru belajar ya. Saya itu bermeditasi, saya baru mulai ikut itu mendekat ke masa pandemi ya, saya lupa tahun sekitar awal tahun 2020 ya, jadi baru. Pak Teddy, di awal dulu saya bermeditasi itu kadang-kadang saya itu kurang betah duduk 20 menit. Tapi banyak yang saya rasakan setelah saya mengikuti meditasi, banyak hal positifnya ya. Bukan pada saat bermeditasi ya, tapi dalam kehidupan saya. Lalu kemudian saya entah kenapa, saya sendiri tidak tahu, saya tidak mengalami hal-hal apa, seperti yang Bu Arum alami, tapi saya betah, saya itu menjadi betah. Betah duduk dengan mengucapkan Maranatha, walaupun tentu pelanturan-pelanturan saya juga hadir. Yang terus berusaha saya lepaskan pemikiran-pemikiran itu. Kesenangan yang lain setelah saya mengikuti meditasi itu, saya itu menjadi nyaman berdoa, doa-doa yang lain. Misalnya doa rosario. Itu dulu saya kalau berdoa rosario sebelum saya bermeditasi itu saya sering merasa lama begitu. Tetapi setelah saya bermeditasi, doa rosario itu sulit untuk saya lewati. Jadi hati saya itu baru nyaman, baru tenang. Tiap hari itu saya rosario. Dan itu tidak berat. Ya. Kayak ada rasa harus saya rosario, nyaman hati saya. Begitu juga doa-doa yang lain gitu. Saya misalnya doa kerahiman pada jam kerahiman. Dan itu saya jalani, saya merasa menjadi indah. Jadi soal permohonan tadi, Bu Siska, saya memohon ya. Kalau saya berdoa rosario, saya memohon. Kalau saya novena, saya memohon. Jujur itu saya minta apa-apa sama Tuhan. Kalau saya koronka, saya memohon. Tidak ada rasa bahwa saya mendikte Tuhan. Tapi saya ingin menaruh kehidupan saya, harapan saya, impian saya. Kalau Tuhan izinkan, ini yang saya mau. Saat saya meditasi, saya memang hanya berusaha mengucapkan Maranatha.
Tetapi pada saat-saat yang lain, saya sungguh memohon pada Tuhan. Terima kasih. Luar Saya biasa. jadi terharu. Itu kerendahan hati Ibu. Semua kita pasti ingin memohonnya. Dan tentu berangkat dari kerendahan hati kita seperti yang Ibu Sabina harapkan. Namun kembali ke apa yang nanti penyerahan diri Ibu atas seluruh pengharapan Ibu serahkan kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mohon saya mohon masukan, saya mohon tanggapan dari Bapak Ibu mentor dalam meditasi. Terima kasih. Ya, kalau saya memohon boleh Bu, saya pun tetap memohon Bu, tetap memohon. Yang saya maksudkan tadi mendikte Tuhan itu adalah orang-orang yang obsesif, yang terobsesi dengan keinginannya. Memohon saya juga tetap memohon, misalnya anak saya kuliah di luar kota, saya tetap memohon Tuhan untuk melindungi dia, begitu. Itu wajar-wajar aja Bu, nggak salah. Kita nggak mendikte Tuhan. Yang saya maksud itu yang orang-orang yang egois, yang masih kekanak-kanakan. Saya pernah ketemu ada orang yang seperti itu. Saya nggak berhak menghakimi ya. Kalau saya mungkin kalau saya yang mengalami peristiwa itu, saya pun mungkin seperti orang itu, begitu loh. Jadi dia punya keinginan tidak dituruti, malah ya ceritanya si ibu ini dalam perkawinan tidak punya anak, dia mohon tetap nggak bisa, sampai akhirnya malah suaminya menceraikan dia gara-gara nggak punya anak gitu. Dia marah sama Tuhan. Jadi ya kalau saya dalam situasi itu mungkin saya pun akan melakukan hal yang sama, akan menanggapi dengan cara yang sama mungkin gitu loh. Saya nggak ngomong apa-apa. Cuman kalau ini dalam terang doa, ya semua peristiwa dalam hidup kita kan harus diambil maknanya. Kita punya keinginan apa, kalau tidak dituruti, itu kan dengan doa meditasi kita lebih dewasa. Oh, Tuhan ngajak aku kemana ya? Kok aku ingin ini nggak boleh gitu. Misalnya ini kayak kita menari sama Tuhan lah. Kita punya keinginan, kita menari sama Tuhan. Kita pengen ke sana, tapi ternyata Tuhan menarik kita pengennya ke kanan, Tuhan narik kita ke kiri gitu loh. Ya, kita memang tersakit-sakit itu pasti. Gitu. Jadi bukannya kita nggak boleh memohon maksud saya, tapi kalau permohonan kita nggak dituruti ya jangan sampai kita marah sama Tuhan begitu loh. Saya yakin di sini sudah semuanya udah dewasa lah, nggak seperti itu. Tapi kan memang ada orang yang seperti itu. Itu yang saya maksud. Kalau saya bilang itu normal Bu. Normal. Memohon normal. Jadi memang boleh, dalam berhubungan seperti kita dengan teman, kita harus beresin dulu yang nggak beres-beres itu. Mungkin pertama dari kita punya banyak keinginan, kita punya ini, kita harus damai dulu sama Tuhan ya. Kita harus damai. Apa yang kita rasa kurang, jadi kita akan lakukan itu sampai kita merasa menerima, kita dapat menerima. Nanti ada satu saat di mana ibu tidak mengucap tidak banyak permohonan lagi. Jadi dulu memang kita juga ada kelompok meditasi di Atmodirono. Itu awal-awalnya memang riuh rendah ya, macam-macam pertanyaan. Setelah berjalan 2-3 tahun, tiba-tiba seorang teman bilang, aku kok sekarang udah nggak banyak permohonan ya katanya. Jadi tiba-tiba yang lain juga sadar bahwa iya ya kita dulu kayaknya kesulitan dengan permohonan kita. Kok sekarang rasanya ya terimalah apa adanya seperti itu. Jadi memang yang saya maksud di sini proses Ibu, proses. Itu normal. Memang kita dituntut untuk hadir sepenuhnya apa adanya kita. Segenap
diri kita itu maksudnya adalah bukan diri kita yang bertopeng, tapi diri kita yang betul-betul diri kita, kekurangan kita, kebutuhan kita, keinginan kita, semua yang ada pada kita. Ketelanjangan kita itu ya apa adanya diri kita. Jadi itu normal, saya bilang, Bu. Ya, Bu Jo, terima kasih. Ya, nanti ada satu saat itu kalau pada saat saya bermeditasi itu saya tidak ingin memanjatkan satu permohonan. Saya mencoba mengikuti hanya mengucapkan kata mantra itu. Dan puji Tuhan, ya memang nggak muncul keinginan untuk mengucapkan doa-doa permohonan di situ. Puji Tuhan banget ya. Yang saya maksud tadi itu juga niat ya Bu ya, niat dan keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, kita akan mampu masuk di jalan itu dengan tekun. Kalau kita punya keyakinan. Punya keyakinan itu artinya kita percaya. Punya percaya itu artinya kita sudah punya iman. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang menghukum, Tuhan yang apa. Tuhan itu ya apa adanya kita dan Dia. Hubungan kita hanya kita sama Dia aja. Ada yang lain. Jadi segalanya kalau Ibu mau nyebutin ya sampai puas, ya tetap ditunggu kok Bu. No problem. Jangan khawatir. Saya kadang-kadang malah ganti mantra di tengah-tengah meditasi. Kadang-kadang saya pikir Ganti apa? Ganti apa Bu? Hotel aja untuk saya nginap banyak teman, punya ruang besar untuk meditasi bareng. Kenapa nggak ada semua itu? Bu Jo. Semua keinginan. Bu Jo. Tidak dipermudah saja. Itu memang normal, Bu. Bu Jo. Oh. Saya itu tidak pernah mengganti kata doa. Tetapi kalau pelanturannya itu berat, maka bisa terbalik-balik. Itu baru-baru belakangan ini. Itu kok Maranatanya kenapa gitu. Jujurlah itu. Semarang ini ada yang namanya Ratna. Jadi sama teman-teman dibuat guyonan. Mana Ratna, mana Ratna. Jadi enggak saya sendiri ya. Jadi mana Ratna. Saya bilang kurang ajar. Ada ngelontor juga ada yang ganti Maranatha tiba-tiba jadi Ramayana. Gitu. Iya. Puji Tuhan enggak saya sendiri. Ya, saya dalam arti mengganti mantra itu kalau saya dengan sangat hebat punya pelanturan, punya permohonan, tapi saya tahu persis bahwa kita ini cuma 20 menit ya tugasnya mengucap mantra ya, Bu, ya jangan macam-macam. Maka saya sempat ganti Tuhan, tolong aku Tuhan. Mantra. Sama. Aduh, semakin lega. Kalau lagi ada masalah apa ya? Berat Maranatha tiba-tiba tengah-tengah itu ganti permohonan semua itu. Saya juga Bu, itu doa murni itu ya, artinya murni benar-benar minta. Lagi ada masalah gitu, Maranatha tengah-tengah gitu, Tuhan aku tolong begini. Betul itu, murni benar-benar murni minta. Tadi tak kira saya sendiri marah, terus lupa. Cukup tapi saya kembali lagi membenarkan. Iya, kadang Maranatha saya itu cuma di awal dan di akhir aja Bu, tengah-tengah hilang.
Cuma Bu Sabina, Bu, Ya, kalau itu Bujo punya temen, saya pernah bertanya pada Pater Loren pada saat dia berkunjung, bagaimana yang aku harus perbuat kalau tiba-tiba saya punya pelanturan yang sangat mengganggu ya. Jadi kita benar-benar terganggu sekali sampai saya sampai mengganti mantra aja sudah juga nggak puas seperti itu. Dia kasih kata satu cara, buka matamu pelan-pelan, lalu merem lagi. Itu memang pelanturannya hilang. Memang semuanya hilang. Jadi kita kembali memang mulai baru lagi dengan mengucap mantra lagi. Itu berhasil. Ada ya, Buka mata itu berarti membawa kesadaran ya. Iya, kita berat dunia nyata. Ngatasi pelanturan dengan ngatasi emosi. Kita ngelantur ya banyak itu mungkin pakai Maranatha bisa gitu ya. Difokuskan dengan Maranatha. Tapi kalau lagi ada emosi yang kencang banget ya, misalnya kita lagi marah atau lagi sedih banget gitu. Lebih gampang mana, ngatasi lanturan atau ngatasi emosi? Nangis saja, Bu. Iya. lebih enak ngatasi pelanturan daripada emosi. Lebih berat ya emosi ya. Iya. Kalau saya cenderung ngikutin emosi sampai tuntas. Memang kebiasaan saya mau tuntas aja, jadi jangan sampai terbawa-bawa terus menerus. Jadi kalau orang itu mau saya bunuh ya saya bunuh benar-benar saya gebuk. Ya kalau lagi emosi memang kalau lagi emosi jangan langsung meditasi, ditenangkan dulu sih emosinya. Ya, betul. Betul. Tapi kalau sudah meditasi tiba-tiba itu nongol lagi ya gebuk aja udah langsung. Bukan juga Pak marah. Tiba-tiba mungkin muncul tanahnya. Nanti lama-lama jadi bimoli, minyak goreng mahal, antri. Itu lebih mudah, Bu, daripada yang kita punya. Mana Ratna? Mana? Aduh, ya ampun. Mana Ratna? Benar-benar tadinya saya kira itu saya aja. Enggak, Bu. Mau yang 10 tahun, 20 tahun sama, Bu, pengalamannya. Iya. Saya pun sering kebanting-banting masihan, Bu. Sering Terima kasih, dikuatkan. Semangat. Marah itu lebih cepat sembuhnya. Kita bisa menyembuhkan diri, menghilangkan marah kita. Tapi kecewa itu susah. Karena kita cenderung untuk memendam, Mengingat-ingat ya, Bu. yang merasa kecewa kita lebih dalam lagi. Aksinya lebih di dalam lagi tuh kalau kita kecewa itu karena sama kencengnya. Kecewa, marah. Pernah kan aku berangkat meditasi lagi marahan sama suami. Waktu meditasi nangis, udah nggak konsen. Udah aku nggak meditasi. Tak tinggal. Iya betul. Marah itu bahaya. Kita punya tugas dalam kelompok. Kita buka doa. Kita buka doa karena kita dalam kondisi marah. Tiba-tiba kata-katanya udah hilang kemana tahu. Jadi sampai gimana ya? Gitu. Muncul isinya balas dendam. Maka kalau ada itu ya digebukin dulu sampai beres. Sampai kita tenang baru kita bisa ini. Mungkin pada saat kita tidak bisa diam dalam keheningan meditasi, kita bisa terbantu dengan doa vokal, dengan rosario ataupun koronka. Kalau ada kemarahan, ada kekecewaan, mungkin bisa bukan dialihkan. Nggak boleh diganti, Bu. Jangan ganti doamu yang utama itu dengan yang lain. Teorinya bukan diganti dalam arti tidak melakukan lagi, tapi ditambahkan. Artinya mengatasi itu kan tetap dalam konteks kita berdoa. Diskursif. Jadi bukan lagi kalau ketika tidak bisa hening kan bisa kita melakukan doa, cara doa yang diskursif.
Ya, doa diskursif atau kita dengerin lagu-lagu yang bisa Ya, menenangkan itu hati. Kalau menolong. udah tenang, emosi sudah reda, baru kita doa meditasi. Ya, dengar lagu. Suka. Lagu-lagu yang menenangkan lah gitu. Mm-mm. Kalau lagi sedih cari lagu-lagu yang bikin melo, tambah sedih. Cari syair-syair lagu yang memotivasi. Lagu-lagu masa prapaskah itu sudah. Hanya debulah aku, nah, itu sudah Tambah habis. itu Bu, tambah berbes mili. Ya. Enggak Bu, Nubleng ini anu senang bersuka cita betul, ada Bu Jo, ada Bu Siska, ada Mbak Teti, ada yang lain itu sepertinya Langka ya momennya ya. itu Bu tersanjung. up gitu loh pada Oke, nggak dandan loh. dir gitu. Terima kasih Mbak. Tapi yang seperti disampaikan Bu Jo tadi itu saya pernah ngalami juga. Yang katanya dari Father Lawrence ya. Akhirnya udah ngelantur, akhirnya buka mata pelan-pelan. Udah lihat di depan ada salib, ada lina. Pelan-pelan tutup lagi. Berhasil sih. Ya, itu berhasil. Betul. Jadi kita apa ya? Kembali. Kita kembali ke alam nyata. Jadi Ya. Itu nggak ngikut pikiran terus. kebetulan aku ingat sama omongannya Ko Hendrik waktu itu di Jakarta. Dia selalu ingetin, bro, waktu meditasi inget ya, presence-mu itu maksudnya kondisi satu atau keberadaanmu itu loh. Pundakmu harus lemes, apa-apa. Nah dari situ misalnya udah ngelantur kemana-mana, ini saya nggak berada di sini. Akhirnya buka mata, lihat, nah iya benar saya di sini, balik lagi. Tutup mata lagi, baru mulai lagi. Gitu. Ada yang tarik nafas panjang. Ya, itu juga pernah. Kalau saya begitu, Bu. Dia bilang di sini, kita punya kecenderungan untuk berefleksi diri pada saat kita meditasi. Halaman 15 itu. Jadi, aku hening. Itu artinya aku nggak hening. Kita punya kecenderungan ini semua. Nah, ini yang kita perlu sadari bahwa kita sudah berada di sini, ya kita balik lagi mengucapin mantra. Entah itu baik, entah itu tentang segala yang kudus, segala macam. Yang ini kan. Aja Teresa Avila baru 20 tahun bisa hening. Pemikiran bahwa aku hening menandakan bahwa kita belum sepenuhnya menjadi sederhana. Belum sederhana total, kita masih berefleksi diri. Karena masih memeriksa, aku hening nggak ya, aku hening nggak ya. Nah, ini di atas dalam doa murni itu 2 baris ke atas. Ini memang sulit, tapi memang enak main di sini, refleksi ini. Kita main di situ. Makanya itu yang disebut di atas adalah pax perniciosa itu. Tapi normal, bukan nggak normal kalau kita jalanin ini. Dalam ajarannya Ignatian, teman-teman kita yang meditasi Ignatian, mereka kan menggambarkan suasana. Itu isinya meditasi memang refleksi. Jadi sama bagusnya, sama baiknya. Cuman kita lebih maju lagi. Kalau kita meninggalkan semuanya dan kita hanya mengucap doa kita aja. Selebihnya itu rahmat, selebihnya itu kuasa Tuhan. Kita nggak usah mikirin.
Jadi bukan berarti meditasi kita nggak berguna, salah gitu, bukan. Karena Orang yang meditasi berdoa kita itu roh sudah kita. Gimana Bu Siska? Yang berdoa itu roh kita, jadi kita nggak bisa kerasa apa-apa. Iya. ya yang berdoa roh kita. Roh kita. Makanya Makanya yang utama dari MK ini adalah kita belajar roh kita yang berdoa itu luar biasa ya, nggak ada yang lain ya. Iya. Hanya di MK ini yang kita belajar roh kita yang berdoa, bukan makanya kita sadari tiba-tiba kok berubah. Kadang kita sendiri kaget dengan perubahan kita, itu kaget. Biasanya kalau saya diginiin orang ngamuk, kali ini kok aku diem. Iya, betul. Kaget sendiri kita. Sekarang bisa tenang. Iya. Mm-mm. Jadi Buah-buahnya ya. doa itu bukan dari pas doanya bisa konsentrasi atau enggak, tapi dari itu loh cara menyikapi, Iya. cara kita menyikapi masalah-masalah itu. Nah, itu loh kelihatan. betul sis, betul. Jadi kita itu meditasi, kita belajar mendengar kata mantra kita, kita mengucap mantra kita. Jadi pertama adalah kita mampu diam. Hal kedua yang menjadi yang suka bikin kita kaget itu kita mampu mendengar. Kita mampu dengar. Yang tadinya orang belum sempat ngomong kita sudah ngerti. Tapi sekarang kita sudah diam dulu ya, mau ngomong apa silakan. Itu keajaibannya meditasi Kristiani. Oke. Bahkan kok aku malah jadi ngomong. Luar biasa. Bagus Jo, bisa menertawakan diri sendiri. Ya ini hanya di Kastri aja yang luar biasa. Bu Jo dari tadi Bu sama suster tuh ketawa loh, suster yang bicara tuh tentang Bu Jo pasti tuh. Semuanya ikut Bapak. Baik. Terima kasih Pak Teddy, Bu Jo, Bu Siska bisa hadir nih. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit, boleh Bu Lisa? Baik, ya, silakan. tadi Bu Sabina bicara tentang doa yang dimana selalu melantunkan doa gitu loh, pribadi, permohonan ataupun apapun. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk meminta apapun, silakan. Tetapi kita juga diharapkan untuk menerima apabila itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Siap. Nah, proses ini kelihatan gampang, tetapi saya mengalaminya bertahun-tahun. Pada saat saya meminta, saya minta. Tetapi pada saat itu saya doa saya seakan-akan dibilang tidak dikabulkan, berbeda sesuai dengan apa yang saya doakan. Saya harus menerima dan saya harus menyesuaikan dengan kehendak Bapa. Ini saya alami pada tahun 2013. Papa saya sakit, saya berdoa mohon kesembuhan. Dari mulai saya menangani 1 bulan sakitnya di rumah sakit, akhirnya diberi semacam penundaan. April keluar, dari Maret ke April keluar, di Agustus meninggal. Nah, di situ saya harus menerima. Apapun, sejak itu saya belajar, apapun yang saya minta pada Tuhan, tetapi saya pun belajar untuk menerima apapun yang Tuhan berikan pada saya. Itu saja, terima kasih Bu Sabrina dan Bapak Ibu semua. Ya Pak Teddy, saya juga punya permohonan dan saya juga mau belajar terima. Saya mohon punya hotel. Sampai sekarang saya juga masih belajar menerima. Terus terang aku masih susah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Susah banget mau ngomong itu tuh masih masih berat. Ya. Itu nanti ada proses di saat
permohonan itu nggak terucapkan. Sama seperti kita berdoa Bapa Kami, waktu Rosario itu. Pelan-pelan kita sadari bahwa doa itu sudah bukan dari otak lagi, tapi dari hati. Maka kalau hati kita sudah terpuaskan, sudah terisi, pasti nggak macam-macam lagi. Tenang aja, Bu. Referensi tadi kita tidak bisa berdoa itu di Roma 8 ayat 26. Sebenarnya kita tidak bisa berdoa, roh lah yang berdoa bagi kita. Yang tadi dibilang Bu Siska maupun Bu Jasmine, Bu Jo. Ya, itu kan roh yang berdoa. Tugas kita hanya mengucap mantra ya Pak Teddy ya. Saya Pak Teddy mengalami mirip. Saya itu berdoa mohon keluarga diberikan kesehatan. Tiba-tiba tanggal 3 Juni kemarin mendadak adik saya itu setelah sepak bola langsung meninggal. Jadi itu membuat saya shock. Berhari-hari itu saya berhenti bermeditasi gitu. Ya saya pikir minta kesehatan malah adik saya meninggal. Dan meninggalnya kita enggak tahu dia sakit. Jam 5 dia masih buat video di lapangan bola. Video dia dan teman-teman dia. Jam 7 dia sudah enggak bernyawa. Jadi itu ya mirip dengan pengalaman Pak Teddy. Padahal ya rasanya hari-hari yang dimohonkan kesehatan. Nah, jadi akhirnya saya beberapa minggu menyadari yaitu kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Kan tidak pada posisi tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ya bisa menyadari bahwa pasti itu yang terbaik. Ada rasa itu di hati setelah mungkin berbulan-bulan. 1 bulan, 2 bulan kemudian setelah kehilangan dia itu, ada rasa seperti itu. Jadinya bisa menerima. Terima kasih Pak Teddy, Bu Jo, Bu Siska. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk pada doa penutup. Izinkan saya yang membawakan. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka seperti Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.